Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang downtrend ya, yang sudah mulai up. Mungkin kita bisa lirik untuk yang ingin buy on weakness atau bottom fishing ya seperti itu. Karena sebelumnya saya bahas saham-saham yang uptrendnya masih bagus ya, yang kuat ya. Uh, di video sebelumnya, jadi kali ini saya bahas yang downtrend sebelumnya ya, tapi sekarang sudah mulai naik ya. Nah, bagaimana pemilihan sahamnya atau screening sahamnya ya? Jadi saya menggunakan Sunar Superseed. Kalau ingin mendapatkan Sunar Superseed ini saya bagikan free ya. Linknya, cara mendapatkannya Anda bisa klik Telegram eh, saya ya untuk mendapatkan Sunar Superseed. Jadi di sini Sunar Superseed itu bentuknya seperti Excel worksheet ya, Microsoft Excel. Sekarang namanya Microsoft 365 ya seperti itu. Jadi di sini eh, pakai tab yang main screener, kemudian saya mau screening. Jadi kita clear dulu filternya. Eh, Klik di row yang paling atas ya, headingnya ini. Kemudian nyalakan lagi filternya. Nah, di sini memang banyak banget ya kolom-kolomnya. Jadi yang bagi pemula mungkin bingung, tapi di sini em, banyak karena kita bisa filter sesuai dengan keinginan kita masing-masing atau strategi kita masing-masing ya, baik berdasarkan asing net buy atau berdasarkan change 5 years ya, saham-saham yang bagus ya, atau berdasarkan performance-nya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, atau berdasarkan MA seperti itu ya. Jadi macam-macam di sini ada berdasarkan Sunar Superseed Score-nya ya yang bagus ya seperti itu. Jadi kita kali ini maunya saham-saham yang downtrend tapi sudah mulai rebound ya istilahnya gitu sudah mulai naik. Ya. Nah, pertama saya menggunakan MA200 ya. Untuk saham yang downtrend umumnya sahamnya yang di bawahnya MA200-nya. Jadi saya pilih yang lebih kecil atau sama dengan ya. MA200-nya. Nah, kemudian saya maunya saham-saham yang sudah mulai rebound atau mantul ke atas ya. Jadi saya pilihnya yang di atas EMA 5 atau Exponential Moving Average 5 hari terakhir. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir tinggal kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Atau kalau mau yang fluktuasinya tinggi itu berdasarkan volume. Tapi di sini saya berdasarkan transaksi value terbesar ya. Nah, saya urutkan ya, largest di sini. Jadi kita bisa tahu beberapa saham di sini. Nah, ini seperti BMRI, BBRI, BBNI ya. Jadi untuk saham perbankan saya nggak bahas lagi ya karena ada beberapa komentar sebelumnya bilang Pak Sunar bosen dong setiap minggu sampangan terus yang dibahas gitu ya BBCA, BBRI, BBRI, BBNI padahal nggak naik-naik. Nah, ya udah saya ganti aja topiknya yang video sebelumnya yang sudah saya post yang untuk minggu ini ya tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 25 itu saham sebelumnya saham-saham yang uptrendnya masih kuat ya yang sudah naik 20% lebih minggu lalu apakah masih bisa buy untuk minggu ini ya itu video sebelumnya video kali ini saya bahas yang saham-saham yang downtrend di bawah MA200 tetapi sudah mulai rebound ya MA di atas naik di atas MA 5-nya. Nah setelah dapat screeningnya tugas kita berikutnya adalah cek grafiknya atau chartnya ya. Nah di sini saya menggunakan eh, eh, grafiknya di sini ya. Jadi Anda bisa pakai trading view atau ini saya pakai Mi Broker ya. Kalau Mi Broker berbayar ribet ya pakai trading view atau pakai chartnya sekuritas Anda biasanya umumnya ada ya. Banyak kan ada lah chart sekuritas ya. Nah di sini kalau kita lihat untuk BMRI ya MA20-nya mengarah ke bawah, MA200-nya juga mengarah ke bawah. Harga sahamnya masih jauh di banyak MA20 dan juga maaf harga sahamnya masih jauh di bawah MA200 ya maksudnya. Nah, oh. Dan dia tapi dia kalau kita lihat dari MA5-nya ini sudah mulai eh, di atasnya seperti itu ya. Tapi di sini saya nggak tampilkan MA5-nya ini MA20 yang biru ya. Nah, untuk sampai MR ini memang masih bottoming di bawah. Service range-nya sekitar 4450 sampai dengan 5225 ya. Ini sudah saya gambarkan. Nah, di sini yang mau buy on weakness boleh aja Anda pasang stop loss-nya. Kalau kita perhatikan di sini low-nya di area sekitar 4 4670 ya. Untuk BMRI. Jadi kalau turun banyak 4670 ada bisa jual. Memang kalau kita perhatikan sebelumnya ini ya, dia naik 2 hari kemudian dia dibanting lagi. Memang saya sempat buat uh, share juga buy dan saya ya untuk Bank Mandiri ya. Saya baik-baik ya. Ternyata besoknya dibanting. Ya, seperti itu. Jadi memang karena arah EMA 20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi masih belum benar aman-aman ya. Nah, seperti itu ya. Sudah saya bahas ya. Jadi di sini kalau mau buy, buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya. Santai aja. Nanti kalau naik kita tambah lagi untuk average up.
Terutama kalau kita lihat di sini hanya di 4.990. Jadi kalau dia naik ke atas 4.990 atau ke atas 5.050, kita boleh tambah lagi atau buy up atau freeze up ya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Eh, ini cocok sih bagi orang yang mau atau trader yang suka bottom fishing atau investor ya seperti itu ya. Jadi mulai buy on weakness, tapi pasang stop loss-nya jangan lupa ya. Dan jangan terlalu agresif karena masih eh, istilahnya itu side base di bawah lah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya BBRI. Nah, BBRI ini kalau kita lihat MA20 sudah melanda, harga sahamnya bertahan di atasnya MA20-nya, sempat naik tinggi, kemudian dia pullback. Nah, yang menarik di sini, kalau dia berhasil breakout kaki ke atasnya dari high-nya minggu lalu 3960, maka dia target price berikutnya adalah 4160. Jadi Anda bisa bisa pasang automatic order atau istilahnya smart order ya kalau di CP, Sekuritas Capital Valvuri, naik ke atas 3960, anda boleh buy atau average up, target price berikutnya pas 160, kemudian 4.400 ya. Jadi Anda pasang aja automatic order atau bracket order atau smart order namanya ya. Anda pasang stop lossnya di 3.800 atau di 3.750 maksimum ya stop lossnya. Eh, itu untuk BBRI. Jadi kalau bertahan di atasnya 3.750 menurut saya sih untuk BBRI ini masih ada peluang paling tidak ke 4.160 lah ya. Ya mudah-mudahan dikasih 4.400 lagi lumayan masih bisa profit 10% di atas 10% ya seperti itu ya. Ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BBNI, ini juga MA20-nya melandai, harganya sudah di atasnya MA20-nya. Nah BBNI ini kalau mau buy on weakness boleh aja, Anda bisa pasang stop loss-nya di sini maksimum di 3930. Kalau turun banyak 3930 ada jual ya. Nah kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4220, Anda boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 4.540 sampai 4.600. Untuk BBNI. Memang dia ini side base-nya lama banget ya. Nah, nah, dari awal tahun 2025 ya. Sampai sudah setengah tahun lebih ini saya bisa. Tapi ini kalau area supportnya di sini ya, ya paling enggak kalau kita beruntung, ya kalau masih sideways seperti sebelumnya, ini berapa kali kasih ya? Satu kali, dua kali, tiga kali, ini kurang lebih empat kali, lima kali ya. Ya lima kali sudah dikasih ya. Kurang lebih sekitar ya 10%-an lah untuk BBNI ya. Cut loss-nya sekitar 330 ya nggak sampai 5%. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness untuk BBNI. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Mudah-mudahan laporan keuangan tengah semesternya bagus. Ya. Kalau seperti itu cukup ya. Yang BBC saya nggak bahas karena nggak masuk ke screenernya ya. Nah, berikutnya untuk ICPP. ICPP ini kalau kita perhatikan ini foreign net sale-nya lumayan masih eh, tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini harganya sudah bottoming ya. Anda bisa buy on weakness kalau yang berminat. Ada pasang stop loss-nya di 9950. Kalau dia berhasil naik ke atas 10525, Anda bisa tambah lagi atau average up. Nah, di sini ada checkpointnya, swing hanya di 10.850. Kalau dia berhasil naik, Anda tambah lagi average up, target price berikutnya 11.375 sampai 11.625. Itu untuk ICPP. Jadi sejauh ini ICPP sih masih cukup menarik ya untuk Anda yang suka bottoming. Anda bisa pasang aja buy weakness mungkin di 10.200 atau 10.300. Anda pasang stop loss-nya di 9.950. Itu untuk ICPP ya. Ini cocok bagi yang buy on weakness ya, bottoming di bawah. Oke, berikutnya untuk ASI. ASI memang sudah saya sarankan sebelumnya. Nah, di sini ASI cukup menarik. MA20 mengarah ke atas. Harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Nah, kenapa terakhir koreksi? Karena ini ada kena area resistennya. Memang kalau kita lihat di sini, ASI dia sideways-nya lama banget ya. Ini trading range-nya di 4.500, 4.640, 4.640, 4.830. Jadi Anda tunggu buy weakness saja di area sekitar 4.640 ya. Ini kalau diperpanjang dari sebelumnya ya. Ini kurang lebih 4640 di sini ya. Jadi kalau turun banyak 4640 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, yang mau buy up atau average up atau buy high sell higher tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4840 ya. Kita buy target price berikutnya 5050 dan 5200. Memang untuk ASI ini penjualan kendaraan bermotor masih lesu ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang mau buy weakness ya bisa di 4640 atau paling bawah di 4500. Tapi kalau turun di bawah 4500 jangan buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 4500 kita baru sampai. Jadi ini sudah ada live alertnya juga yang ngikutin um, alert berbayar ya, live alert ya dari awal ini sudah ada ketika dia naik ke atas 20-nya. Nah, SI ini memang masih cukup menarik uptrendnya, tapi memang masih sideways secara garis besarnya. Nah, kesempatan untuk buy weakness ya tinggal antri aja entah itu di 440 atau 45.000, 4.500 ya. Seperti itu. Tapi cukup berikutnya untuk Java. Java menarik ya. Jadi emiten untuk poultry ya. Ayam ya, ternakan ya, atau pangan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, em,
Spin Java, nah ini saya bahas yang Java ya. Karena di sini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah ada di atas MA20-nya. Memang di sini kena garis resisten yang saya gambarkan sebelumnya 1700 ya. Nah, di sini kalau mau buy, Anda bisa buy hasil akhir. Kalau dia berhasil naik ke atas 1735 ya Anda buy. Nah, dia akan check pointnya di 1790. Target price berikutnya kurang lebih di sini ada sekitar 1850. Kemudian berikutnya lagi 1990. Jadi, Anda bisa buy hasil higher atau tunggu lagi buy on weakness kalau dia pullback di 1585. Ini sudah saya pernah saya gambarkan. Kalau dia turun koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih strateginya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1700 kita bisa tambah lagi atau average up. Nah, target price berikutnya 1790, 1990. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Java. Mudah-mudahan lancar. Ini cukup menarik sih kalau mau buy weakness bisa juga nanti di MA20-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat tarik garis dari Fibonacci retracement-nya, ya kalau dari swing high yang di sini sampai di bawah sini, sebentar saya paskan dulu. Nah, ini sih cukup menarik ya di sini ya. Nah, ini dia testing Fibonacci retracement 38,2%. Jika dia berhasil naik ke atas 38,2%, maka ini cukup menarik ya. Jadi downtrendnya sudah selesai, ya sudah mulai uptrend ya. Nanti kalau dia naik lagi, Anda bisa pakai acuan garis yang sudah saya berikan atau Fibonacci retracement di sini. Ini cukup rapi ya, 38,2%. Ini kan ada resistennya. Kemudian sekitar 50% nanti 1850-an ya kurang lebih ya. Hmm. Dan berikutnya lagi 920 sekitar Fibonacci retracement 62% ya, 61,8%. Jadi Java ini sudah mulai naik. Yang berminat silakan eh, masih menguji MA200-nya. MA200-nya datar ya. Jadi jangka menengah, jangka panjangnya masih cukup potensial untuk Java. Apakah pullback Pak Sunar atau koreksi? Koreksi sih mungkin aja. Jadi Anda kalau mau tunggu di bawah, tunggu di sekitar area 1585 sampai 1600. Artinya kalau koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil di bond mantul ke atas kita buy. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 1735 kita buy. Seperti saya sebutkan sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya MRT masih sideways di bawah. Dari sini kalau yang mau buy weakness silakan pakai stop lossnya 2140. Kalau dia berhasil naik ke atas SMA 20-nya, kita boleh tambah lagi atau average up. Breakout lagi ke atas 2440, kita tambah lagi target pas berikutnya 2620, 2730 dan 2940. Jadi untuk MRT ini potensial untuk buy weakness ya, bagi yang suka buy weakness ya. Memang topiknya saham-saham yang masih downtrend tapi sudah mulai rebound ya. Mudah-mudahan potensial balik lagi ke atas. Ya kita cuannya lumayan ya. Habis seperti itu cukup ya. Berikutnya kalau kita lihat TCPI, TCPI masih sideways ya. Ciri khasnya TCPI memang seperti itu ya. Kalau sideways lama banget gitu ya. Tapi kalau sudah naik, dia berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi strateginya tuh TCPI ini baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena memang dia kalau naik ya lumayan lama lah ya, berhari-hari, berminggu-minggu di sini ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia higher high kita buy atau mulai nyicil sekarang. Nanti kalau dia berhasil naik lagi, di sini ada swing high yang terdekatnya ya. Nah, hari Rabu minggu lalu 5775. Jadi Anda bisa pasang automatic order atau smart order ya, naik ke atas 5775 kita buy, atau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu sekitar area 5200 sampai 5300. Jadi kalau pullback koreksi, kemudian rebound mantul ke atas kita persen buy. Nah, kurang lebih seperti itu untuk TCPI. Berikutnya untuk SRTG. SRTG ini kalau kita lihat sudah mulai rebound naik ya. Di sini ada format seperti mangkok ya, bottoming ya, rounding bottom. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1900, Anda boleh tambah lagi untuk average up. Target price-nya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya, tinggal ikutin aja kalau mau average up ya. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 1715 sampai 1665. Artinya kalau dia koreksi pullback, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau kita lihat di sini, ini MA5 dari volumenya mulai meningkat ya. Asing juga mulai buy. Jadi mudah-mudahan dia lancar. Memang masih sideways. Kalau Anda mau tunggu buy weakness boleh di bawah atau buy high sell higher. Nah, untuk STG memang seperti itu ya. Kadang-kadang dia naik tinggi ya, kemudian masih bisa naik tinggi lagi. Jadi kemungkinan besar ini masih bisa naik lagi. Kalau kita lihat dari weekly-nya, ini masih baru satu candle ya. Sebelumnya memang kalau kita lihat satu candle weekly kayak sini ya, rebound dia bisa lagi merah lagi, bisa. Tapi jangan terlalu kaku juga. Kadang-kadang tak koreksi, tapi kalau dia berhasil breakout lagi, ini lanjut uptrend-nya. Jadi mungkin tunggu konfirmasi aja kalau koreksi. Kemudian breakout rebound kita berusaha buy atau sesuai dengan saya yang bahas tadi ya. Nah, kalau habis seperti itu untuk SLTG. Berikutnya untuk tower ini juga cukup menarik. MA25 mengarah ke atas. Harga sahamnya ini masih testing area resistance sekitar 575. Nah, di sini kalau kita pakai acuan swing high-nya dari minggu lalu, eh, ini di 605. Kalau dia berhasil naik ke atas 605, kita boleh buy.
atau average up target price berikutnya 680. Nah, di sini ada checkpointnya juga kalau mau tambah lagi ya 630. Area supportnya kalau yang sudah punya untuk tower Anda bisa pasang stop lossnya atau trailing stopnya di area sekitar 555. Yang mau buy weakness paling bawah ya sekitar area 520 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 520 jangan buy. Kalau sudah berhasil rebound memantul ke atas kita barusan buy. Memang kalau buy sekarang nanggung ya di tengah-tengahnya antara 555 dan 605. Tunggu sekalian breakout ke atas 605 atau menguji MA20 nanti diuji ya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Buy-nya menjelang penutupan. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk tawar berikutnya untuk ITMG. ITMG memang sideways di bawah. Kalau dari segi batu bara sih lesu ya. Untuk batu bara Indonesia masih lesu. Tapi kalau yang mau buy on weakness ini kesempatan juga ya. Jadi nah Anda bisa buy langsung atau tunggu sekalian breakout ke atas 22675 kita buy. Um, Target price berikutnya kalau kita lihat di sini resistannya sekitar 23900. Memang kadang-kadang kalau sideways-nya lama, kalau yang pengen spekulasi buy on weakness ya yang paling penting adalah lihat EMA 20-nya. EMA 20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20 umumnya masih bagus. Ya. Jadi kalau disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ini spike langsung turun lagi. Apakah ini bakalan naik lagi ya? Kita kalau mau tahu, sebenarnya nggak perlu dilihatin ya. Tinggal pasang smart order atau automatic order. Pasang aja kondisinya. Kalau dia naik ke atas 22675 kita buy. Ya. Stop loss-nya pasang di area swing low-nya di sini sekitar 22.350 itu stop lossnya ya kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Nah, sebentar saya hitung ini berapa saham 3 4 5 6 7 8 9 10 11 satu lagi eh, sebentar ITMG setelah ITMG apa ya. Saya coba lihat lagi. Ini ada dua NCKL sama INKP ya. Coba saya lihat NCKL INKP saya lebih suka INKP sih sebenarnya. Nah, jadi NCKL bukan berarti jelek ya saya bahas INKP aja. Nah, EKP ini kalau kita perhatikan, em, kan dia sebelumnya sandwich di bawah, kemudian rebound. Ini ada swing low di sini. Swing low yang di sini ini dia lebih tinggi daripada swing low yang di sini ya. Jadi dia em, sudah mulai konsolidasi, koreksi ya, pullback ya. Ini kalau kita lihat, Anda mau buy MTS boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atasnya 5875 ada buy. Target price berikutnya 6075, 6450, dan 6900. Anda pasang stop lossnya di 5550. Jadi Anda bisa langsung buy atau pasang automatic order atau smart order ya. Jadi istilahnya kita tangkap eh, bull ya. Jadi bukan tangkap bisa jatuh ya. Tangkap bull kalau dia naik ya, nyeruduk naik ke atas ya kita buy. Ya pakai snap order jangan lupa pasang stop lossnya juga ya. Mudah-mudahan lancar ya. INKP memang kalau kita lihat asing jualan ya, melanda ya. Tapi dia saya fokusnya bukan di asing tapi fokus di pergerakan harga sahamnya. Ya, memang yang saya bahas ini masih kecenderung rata-rata masih lesu di bawah karena memang topiknya ya buy on weakness ya saham-saham yang masih downtrend tapi sudah mulai sideways dan sudah mulai naik ya berdasarkan EMA 5 lah dia. Tapi kalau Anda mau filter lebih eh, lebih jauh misalnya pakai strategi lainnya itu bisa aja. Jadi saya balik ke Sunar Superseed lagi ya. Di Sunar Superseed nah di sini sebentar. Ini eh, saya sharekan. Jadi Anda bisa filter juga pakai MA 20 juga bisa. Kalau MA 5 terlalu ke bawah Pak Sunar, nunggunya kelamaan. Nah, mungkin Anda bisa filter MA 20-nya. Jadi ini kita abaikan, kita filter MA 20. Kita maunya yang di atas MA 20-nya. Nah, jadi di bawah MA 200 di atas MA 20. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa saham di sini ya. Dan ini ada beberapa sudah saya bahas ya. Jadi Anda tinggal pilih yang sudah di atasnya MA 20-nya. Nah, seperti BBRI Bumi ya, Bumi sebelumnya bagus ya. Nah, SI, ya sih bahas Java sudah termasuk juga ya. Jadi terserah Anda mau MA 20 atau MA 5 atau MA 10, pilihannya macam-macam di sini ya. Nah, kalau misalnya ini terlalu mengganggu, Anda bisa hide kolomnya atau juga berdasarkan range-nya. Ini dulu saya perkenalkan istilah balon ya. Balon performance-nya. Jadi saya maunya saham-saham yang di bawah MA 200 tetapi dalam 1 bulan terakhir dia range low high-nya itu uh, ditutup di atasnya sudah naik di atasnya 30% ya seperti itu ya. Nah, lo bisa pilih beberapa saham di sini ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini masih
Goto jangan dulu ya, karena Goto masih strong cell. Anda bisa pakai Icon juga untuk Sunar Super Seed skornya. Mungkin mau lebih amannya paling tidak pilih yang sudah mulai daily-nya sudah mulai netral atau buy ya seperti itu ya kalau mau buy on weakness. Kalau masih strong cell biasanya masih resiko umumnya. Jadi SSS ini Sunar Super Seed score ya berdasarkan daily, weekly atau monthly itu berdasarkan 7 analisa teknikal di rata-rata skornya kemudian dikali kesimpulan masih um, sell atau strong sell atau buy atau strong buy atau netral ya seperti itu. Jadi ini pilihannya bisa daily, weekly atau monthly. Jadi weekly ini untuk swing yang agak panjang ya. Monthly mungkin untuk investor ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Jadi ini pilihannya bermacam-macam ya, fleksibel ya. Ya, Tunar Super Seed ini saya nggak jual, saya bagikan free. Eh, Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau yang berminat, silakan tinggal download aja. Memang bentuknya Excel makro ya. Makro itu kalau ada warningnya ya ketika opening. Tapi selama Anda download dari channel resmi resmi saya atau dapat langsung dari saya, harusnya sih aman. Tapi jangan dapatnya dari teman Anda, resiko kena virus atau apa ya. Seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup sekian ya. Seperti biasanya, jangan lupa nonton video yang lainnya. Saya doakan selamanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.